Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwan akhwat, para pemirsa di manapun Anda berada, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita selesaikan membaca pasal yang ke-11 di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Burhanul Islam Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita selesaikan sedikit pasal 11, lalu kita nanti akan berpindah ke pasal yang baru, yaitu pasal 12 dari 13 pasal yang akan kita baca dari kitab ini, ya. Artinya kita sudah berada di pembahasan terakhir dari kitab Ta'limul Muta'allim. Berkata penulis, yaitu Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi an yuksira as-salata wa yusalli salatal khashi'in fa inna dhalika 'aunan lahu 'ala at-tahsili wa ta'allumi. Hendaknya para penuntut ilmu itu memperbanyak salat dan melaksanakan salat sebagaimana salatnya orang-orang yang khusyuk. Sebab hal itu membantunya dalam memperoleh ilmu dan dalam proses dia belajar. Ya, salat bisa membantu dia untuk mendapatkan ilmu dan dalam dia belajar. Nah, maka ini adab ataupun prinsip yang kita sering lupa, ya. Para penuntut ilmu itu sering terlalaikan atas hal ini. Meminta pertolongan kepada Allah dalam proses kita belajar dengan cara kita salat, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara apa? Yang pertama dengan cara sabar, yang kedua dengan cara salat. Nah, sehingga salat adalah di antara sebab yang bisa menolong kita dalam proses belajar kita. Sudah kita pernah baca di majelis ini, saya bacakan kembali, ya, yang dicontohkan para ulama dari generasi awal Islam, bagaimana ternyata para ulama itu mereka memiliki amalan salat yang luar biasa. Itulah kenapa mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin dalam hal keilmuan, ya, menjadi para ulama top. Pernah saya bawakan misalnya yang pertama Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari tidaklah menempatkan sebuah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari kecuali dia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, sekian ribu hadis dalam kitab Sahih Bukhari kalikan 2 rakaat. Segitu banyaknya jumlah rakaat yang dia kerjakan. Ini contohnya, meminta pertolongan kepada Allah dengan cara salat. Imam Malik, siapa yang tidak tahu Imam Malik, imam besar, Imam Darul Hijrah. Kata Abu Mus'ab dan Ahmad bin Ismail menceritakan tentang kebiasaan Imam Malik. Kata mereka, setiap hari Imam Malik itu salatnya berapa? Ada yang masih ingat? Saya kasih pilihan, 8 rakaat, 80 rakaat, atau 800 rakaat. Berapa? Berapa, nah? Lupa. Berapa? A, B, apa, C? Imam Malik salatnya sehari 800 rakaat. Salat sunnahnya. Ya, ini yang mungkin kita banyak terlewat. Kita hanya mengenalnya Imam Malik adalah imam mazhab ahlul hadis. Tapi amalan luar biasa di balik Imam Malik ini yang kita mungkin barangkali banyak tidak tahu. Ini contohnya bagaimana para ulama mencontohkan. Dan itulah sebabnya kenapa mereka bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam hal keilmuan. Imam Ahmad, sebagaimana diceritakan oleh anaknya sendiri, Abdullah. Kata Abdullah, ayahku, maksudnya Imam Ahmad, melakukan salat dalam sehari semalam 300 rakaat. Ketika beliau sakit karena dicambuk penguasa zalim dan mulai lemah, dalam sehari semalam beliau melakukan salat 150 rakaat. Dan ketika itu usianya sudah mendekati 80 tahun. Sudah 70-an umurnya, tapi salatnya masih dalam satu hari 150 rakaat.
Ini dia contohnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara bersabar dan dengan cara menegakkan salat. Oleh karena itulah kata Imam Zarnuji tadi, hal itu akan membantunya dalam memperoleh ilmu dan dalam belajar. Salat maksudnya hal itu. Salat akan membantu seseorang dalam memperoleh ilmu dan dalam belajar. Kalau ada yang bertanya salatnya salat apa? 800 rakaat. Salat rawatib hanya 12 rakaat yang ditekankan. Maka ya salatnya wallahu a'lam adalah salat sunnah mutlak, ya. Salat sunnah mutlak itu tidak dibatasi jumlahnya berapa. Ya, salat sunnah mutlak tidak dibatasi jumlahnya berapa. Silakan salat, kalau Anda mau memperbanyak salat, niatkan ini salat sunnah mutlak 2 rakaat 2 rakaat. Lalu kata Imam Az-Zarnuji, dibacakan kepadaku syair miliknya Al-Syekh Al-Imam Al-Jalil Az-Zahid Al-Hujjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Dia memiliki sebuah syair yang berbunyi, kun lil awamiri wan nawahi hafidha wa ala salati muwaziban wa muhafizan. Jadilah engkau orang yang menjaga perintah dan larangan, dan biasakanlah dirimu untuk dan jagalah salat, ya, biasakanlah dirimu untuk menegakkan salat dan jagalah salat. Kun lil watlub ulum asy-syar'i wajhad wasta'in bit-thayyibati tasir faqihan hafizan. Carilah ilmu syar'i dengan bersungguh-sungguh, mintalah pertolongan dengan amalan-amalan kebaikan, niscaya engkau akan menjadi orang alim yang kuat hafalannya. Was'al ilahaka hifdha hifdzika raghiban min fadlihi fallahu khairun hafizan. Mohonlah dengan penuh harap kepada Rabbmu agar dia menjaga hafalanmu. Mohonlah keutamaannya karena dialah sebaik-baik penjaga. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sana adalah di antara yang bisa menolong seseorang dalam mendapatkan ilmu dan dalam menghafal ilmu adalah dengan cara beramal. Ya, tadi kata penulis syair di bait yang ke-4, bait ketiga dan keempat, mintalah pertolongan, carilah ilmu syar'i dan bersungguh-sungguhlah, dan mintalah pertolongan dalam proses engkau mencari ilmu syar'i itu dengan melakukan amalan kebaikan. Yang pertama, amalan kebaikan secara umum. Yang kedua, amalan kebaikan tentang apa yang Anda pelajari itu. Ya, Anda belajar adab, agar Anda bisa betul-betul paham dan betul-betul ingat, hafal tentang adab tersebut, maka adab tersebut harus diamalkan. Ini maksudnya. Ya, oleh karena itulah para ulama itu, ya terkhusus para ulama hadis itu, mereka betul-betul berupaya untuk mengamalkan hadis yang mereka riwayatkan. Tidak semata-mata mereka meriwayatkan hadis itu hanya dihafal, dikeluarkan melalui lisan, tidak. Akan tapi mereka berupaya mengamalkan setiap hadis yang mereka amalkan. Contohnya saya berikan Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad termasuk orang yang sangat bersemangat untuk mengamalkan setiap hadis yang dia riwayatkan. Imam Ahmad ahadul hadis, berjuta-juta hadis dia hafal. Ya, diriwayatkan kata Imam Ahmad, tidaklah aku menulis suatu hadis melainkan aku telah mengamalkannya. Ya, luar biasanya Imam Ahmad, pemilik kitab Musnad itu, yang luar biasa tebalnya kitab hadis itu. Sebanyak itu hadis yang dituliskan oleh Imam Ahmad, sebelumnya terlebih dahulu Imam Ahmad mengamalkannya sebelum dia menulis. Kalau Imam Bukhari sebelum dia menulis, dia salat 2 rakaat. Kalau Imam Ahmad sebelum dia menulis, dia amalkan hadis tersebut terlebih dahulu. Nah, contohnya beliau sendiri menyebutkan, suatu ketika aku mendengar ada hadis Nabi SAW melakukan hijamah yaitu bekam. Dan di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Nabi SAW memberikan upah kepada orang yang membekam Nabi SAW, yaitu Abu Taibah, sebanyak 1 dinar. Ya, Imam Ahmad dia mendengar demikian. Nabi SAW pernah berbekam, dibayar tukang bekamnya 1 dinar. Maka lihat bagaimana sebelum dia meriwayatkan hadis tersebut, sengaja Imam Ahmad memanggil tukang bekam, meminta dibekam, dibayar 1 dinar. Sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum dia meriwayatkan hadis.
Maka ini dia contohnya, ya. Bagaimana tadi kata penulis syair, meminta tolonglah dengan mengamalkan kebaikan-kebaikan. Niscaya engkau akan menjadi seorang yang berilmu yang kuat hafalannya. Maka tadi yang pertama yang bisa membantu kita dalam proses belajar, salat. Yang kedua adalah dengan mengamalkannya. Wa qala rahmatullah alaih, dan penulis syair tadi juga berkata, ati'u wajiddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum turja'un wa la tahja'u fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Taatlah kalian dan giatlah kalian, tekunlah kalian, serta jangan bermalas-malasan. Kalian semua akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Janganlah kalian banyak tidur, karena makhluk pilihan itu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya, mereka sedikit tidur di waktu malam. Sudah kita bahas juga soal tidurnya para penuntut ilmu bagaimana semestinya. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian wayam bagi ayastashiba daftaran ala kulli halin liyutali'ahu, hendaknya para penuntut ilmu itu selalu membawa buku catatan di setiap waktu dan setiap kondisi agar bisa terus-menerus mempelajarinya. Ya. Intinya harus ada bahan bacaan. Kalau sewaktu-waktu Anda ada waktu senggang, sambil menunggu apa? Sambil menunggu antrian, sambil menunggu bus datang atau kereta datang, sambil menunggu apalah ya, ada waktu luang, maka kita bisa membaca-baca buku catatan kita sendiri. Wa qila man lam yakun ad-daftara fi kummihi lam tathbut al-hikmatu fi qalbihi. Dikatakan oleh sebagian orang, siapa yang tidak membawa buku catatan di sakunya, niscaya hikmah tidak akan menetap di dalam hatinya. Ini di zaman dulu tentunya. Di zaman kita sekarang alhamdulillah kita sudah dipermudah dengan adanya mobile phone, ya, dengan adanya HP. Pastikan kita bisa mengakses sesuatu yang bermanfaat di HP kita ketika kita punya waktu senggang tadi, sehingga kita bisa membaca atau mencari hikmah melalui proses membaca tadi. Wa yanbaghi an yakuna fi daftari bayadun wa yastashibu al-mihbarata liyaktuba ma yasma'u min al-ulama. Wa qad dzakarna hadis Hilali ibni Yasar. Hendaknya pula buku catatan tadi itu masih ada bagian yang berwarna putih, yaitu maksudnya masih kosong. Juga membawa wadah tinta atau alat tulis agar bisa menulis perkataan ulama yang didengar. Ya, tiba-tiba ada perkataan hikmah yang bisa kita ambil faedahnya, maka maksudnya adalah bisa kita serta-merta mencatat kalimat tersebut agar tidak kemudian nanti terlupa atau menguap. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis Hilal bin Yasar, sudah kita baca, hadisnya adalah hadis yang tidak sahih. Ya, sama juga di zaman ini alhamdulillah kita ada HP, maka hikmah yang kita dengar dan kita kira itu bermanfaat langsung dicatat di HP agar itu tidak kemudian hilang. Maka itu dia pembahasan di pasal yang ke-11 yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Baik, sekarang kita lanjutkan. Pasal yang baru, yaitu pasal yang ke-12, faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisul nisyan. Pembahasan tentang apa-apa yang bisa menguatkan hafalan dan apa-apa yang bisa menyebabkan seorang itu mudah lupa. Ya.
Sehingga di dalam agama kita yang namanya hafalan itu penting. Ya. Penting hafalan. Ada sebagian orang yang mereka berpendapat bahwasanya hafalan itu tidak penting, yang penting pemahaman katanya. Ya ada benarnya bahwasanya pemahaman itu penting, akan tapi di dalam agama kita yang namanya hafalan itu penting. Ya. Dan sebagian orang tidak setuju dengan di antara indikator penilaian itu adalah penilaian terhadap kuatnya hafalan seseorang. Dia tidak setuju. Dia bilang yang penting pemahamannya. Maka di dalam agama kita, di dalam ilmu syar'i, yang namanya hafalan itu penting. Ya, makanya para ulama mereka senantiasa menyampaikan tentang bagaimana caranya menjaga hafalan, bagaimana caranya agar hafalan itu semakin kuat dan jangan sampai kita menjadi seorang yang pelupa. Nah, ini di antara pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarnuji di dalam bab ini. Baik, kita baca saja. Wa aqwa asbabi al-hifzi. Sebab-sebab terbesar yang bisa memudahkan untuk menghafal, yang pertama adalah al-jiddu wal muwadhabatu, kesungguhan dan ketekunan. Saya bawakan perkataan Imam Bukhari. Baik. Ya, kita baca terlebih dahulu ya. Sehingga yang pertama adalah di antara yang bisa menguatkan hafalan adalah kesungguhan dan ketekunan. Ini faktor utamanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan, jangan kau katakan hafalanmu yang lemah, akan tapi katakanlah kesungguhan dan ketekunanmu lah yang lemah. Ya. Jangan kita beralasan saya itu punya hafalan yang lemah, hafalan saya itu lemah, akan tapi katakanlah kesungguhan dan ketekunanmu itu yang lemah. Ya. Kalau kau mau sungguh-sungguh dan betul-betul tekun dalam menghafal, maka hafalanmu adalah hafalan yang kuat. Ya. Makanya kata Imam Zarnuji, faktor pertama untuk menguatkan hafalan adalah kesungguhan dan ketekunan. Yang kedua, yang membantu menguatkan hafalan, sedikit makan. Orang yang banyak makan, terlalu sering makan kekenyangan, itu akan menghalangi dia untuk menghafal ilmu. Ya. Sudah kita pernah singgung juga, ya bagaimana makanan itu bisa menyebabkan seorang mengantuk sehingga menghalangi dia untuk konsentrasi dalam belajar. Kalau kata ya Syekh Shalih Al-Utsaimin, bagaimana seorang itu kalau dia banyak makan bisa mempengaruhi kemampuan dia dalam berpikir. Ya, orang yang terlalu kenyang dalam makan mempengaruhi kemampuan dia dalam berpikir, tidak bisa maksimal dia dalam berpikir, sehingga itu juga berpengaruh ke dalam kemampuan dia dalam menghafal. Yang ketiga, kata Imam Zarnuji, salatul lail, salat malam. Orang yang dia menegakkan salat malam, maka akan lebih mudah bagi dia untuk menghafal. Membaca Al-Quran wa qira'atul Quran min asbabil hifz. Lalu kata Imam Zarnuji, membaca Al-Quran juga merupakan salah satu sebab untuk mempermudah diri untuk menghafal. Semakin sering Anda membaca Al-Quran, maka semakin mudah bagi Anda untuk menghafal ilmu. Kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sebabnya adalah keberkahan yang dibawa oleh Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang banyak keberkahan di dalamnya. Semakin Anda sering membaca Al-Quran, semakin sering Anda mendapatkan keberkahan tersebut. Yang hal tersebut bisa membantu kita untuk menghafal.
qila laysa syai'un azyadu lil hifzi min qira'atil Qur'an nazaran. Tidak ada sesuatu yang lebih menambah hafalan daripada membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Ya. Kalau Anda ingin menghafal Al-Quran, lebih hafal terhadap Al-Quran, maka yang paling baik adalah membaca Al-Quran itu dengan cara melihat mushaf maksudnya. Ya, maksudnya ini terkhusus untuk zaman dulu ya, ketika di zaman awal Islam kan kemampuan orang untuk membaca itu terbatas. Kemampuan orang untuk membaca itu terbatas sehingga mereka lebih senang untuk menghafal. Ya, membaca dan menulis maksudnya. Kemampuan untuk membaca menulis itu terbatas sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menghafal. Terkhusus di zaman Nabi. Ya, para sahabat itu tidak semuanya bisa baca tulis. Tidak semuanya baca tulis, akan tetapi disebabkan mereka tidak bisa semuanya baca tulis, yang lebih maksimal itu adalah bagi mereka adalah menghafal. Itulah kenapa para sahabat itu banyak penghafal Al-Quran, karena mereka tidak bisa baca tulis. Nah, yang kedua, zaman dulu juga tidak mudah untuk mendapatkan kopi dari mushaf Al-Quran itu. Ya, karena kertas yang mahal, kertas yang terbatas, tidak ada percetakan seperti sekarang untuk menggandakannya. Kalau mau memiliki kopi maka harus menyewa orang yang bertugas untuk menyalinkan Al-Quran dan seterusnya. Ya, maka kemampuan untuk membaca secara langsung itu terbatas. Nah, maka di zaman dulu orang banyak yang dia itu membaca Al-Quran itu dari hafalannya. Ya, membaca Al-Quran itu dari hafalannya. Dari yang dia dengar dari syekhnya, lalu mereka hafal, itu yang mereka baca. Nah, maka itulah maksudnya yang disampaikan oleh Imam Zarnuji. Membaca Al-Quran dengan cara melihat mushaf yang ada wujudnya, itu lebih membantu seseorang untuk menjaga hafalannya jika dibandingkan dari hafalannya sendiri. Ya, kalau dia membaca dari hafalannya itu lebih mudah untuk menghilang. Maksudnya seperti itu. Sebagaimana tadi yang mau saya bawakan, kata Imam Bukhari pernah ditanya, obat untuk menghafal itu apa? Ya, maksudnya resepnya untuk menghafal itu apa? Kata Imam Bukhari, aku tidak mendapati resep untuk menghafal yang paling bagus melebihi bergairahnya seseorang dan bersemangatnya seseorang untuk melihat kitab-kitab. Ya, semakin sering dia melihat kitab, maka semakin besar peluang dia untuk menghafal. Ya, Imam Bukhari pernah ditanya, apa tipsnya atau resepnya agar bisa menghafal secara kuat? Kata Imam Bukhari, aku tidak mendapati resep yang paling bagus kecuali dengan bergairahnya seseorang dan bersemangatnya seseorang untuk melihat secara langsung kepada kitab-kitab. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama, kata Imam Zarnuji. Kita kembali lagi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, a'zamu amali ummati qira'atil Quran nazaran. Amalan yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran dengan cara melihat mushaf secara langsung. Ya, akan tapi di catatan kaki kita baca hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Akan tapi wallahu alam, pendapat yang lebih tepat adalah makna dari hadis ini benar. Sebagaimana kita baca di sana catatan kaki nomor 164, kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, membaca Al-Quran dengan mushaf lebih utama daripada membaca Al-Quran dari hafalannya. Demikianlah perkataan para sahabat kami, yaitu dari kalangan Syafi'iyah, dan ini pendapat masyhur dari para salaf. Ya, sehingga memang benar secara makna bahwasanya membaca Al-Quran dari mushaf itu lebih baik daripada membaca Al-Quran dari hafalan. Ya, misalnya Anda sudah hafal juz 30 gitu ya. Nah, ketika bulan Ramadan baca dari juz 1, juz 2 sampai akhirnya juz 29. Sudah hafal juz 30, ya sudahlah saya baca dari hafalan saya saja gitu ya. Tidak usah lihat mushaf. Maka
Yang lebih afdal sebenarnya adalah membaca mushaf meskipun sudah hafal. Shaddad bin Hakim pernah memimpikan beberapa saudaranya yang telah meninggal dunia. Dia berkata kepada salah seorang saudaranya tersebut, "Ayyu syai'in wajadtahu anfa'?" Apa yang kau dapatkan dari amalanmu itu yang paling bermanfaat? Ketika engkau hidup, amalan apa yang paling bermanfaat? Maka dia menjawab, qiraatul Qur'ani nazaran, membaca Al-Qur'an dengan cara melihat mushaf secara langsung. Ya, sehingga kita kembali ke konteksnya kepada pasal ini. Di antara yang bisa menguatkan hafalan adalah dengan, kalau konteksnya adalah ayat Al-Qur'an, dengan cara melihat mushaf Al-Qur'an itu. Ya, yang membantu menguatkan hafalan. Kalau kitab, kita menghafal apa, maka semakin sering kita melihat kitab tersebut, maka semakin berpeluang kita untuk menghafal apa yang ada dalam kitab tersebut. Ya, makanya di antara tips kalau mau menghafal Al-Qur'an itu adalah mushafnya jangan ganti-ganti. Ya. Mushafnya jangan diganti-ganti, karena kita posisi ayat itu di antara hal yang membantu menguatkan hafalan kita. Ya, kita hafal, oh, ini posisinya di sini, ayatnya bunyinya seperti ini. Nah, itu contoh aplikasinya. Bahwasanya yang membantu menguatkan hafalan dengan cara melihat kitabnya secara langsung. Sebagaimana tadi juga perkataannya Imam Bukhari, ya. Di antara tips untuk menghafal, kata Imam Bukhari, adalah bersemangat untuk secara berulang-ulang melihat kitab-kitab. Lalu Imam Zarnuji membawakan sebuah pendapat di sini. Kata Imam Zarnuji, hendaknya wa yaqulu 'inda raf'il kitab. Ketika seorang itu dia mengambil kitab, dia membaca doa bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Ya, ini disarankan oleh Imam Az-Zarnuji. Kita baca catatan kaki. Al-Abshihi menyebutkan dalam Al-Mustatarf, didapatkan dalam sebagian asar dari sebagian ulama bahwa dia berkata, jika anda ingin menjadi orang yang paling kuat hafalannya, maka ucapkanlah doa tadi ketika mengambil kitab. Ya, namun kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini tidak ada landasannya, ya. Amalan seperti ini tidak ada landasannya, tidak diriwayatkan dari salah seorang salaf yang mereka melakukan amalan seperti ini. Ya, berdoa seperti ini ketika mereka mengambil kitab, tidak kita dapatkan ada riwayat yang sahih dari generasi salaf. Lalu ada juga yang kedua, kata Imam Zarnuji, wa yaqul ba'da kulli maktubah, kemudian setiap selesai salat wajib yang 5 waktu, hendaknya dia membaca amantu billahil wahidil ahad al-haqqi wahdah la syarikalah wa kafartu bima siwa. Aku beriman kepada Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa dan Maha Benar, sendirian dia sekutu dan tiada sekutu baginya, dan aku mengingkari sesuatu selainnya. Maka ini juga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak ada landasannya, ya, tidak diriwayatkan dari salah seorang salaf pun yang mereka beramal demikian. Kemudian wa yuksiru salata ala nabi alaihi salam fa inna dzikruhu rahmatun lil alamin. Hendaknya juga memperbanyak salawat atas Nabi, karena sesungguhnya beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nah, kemudian di sini beliau membawakan perkataan Imam Syafi'i yang terkenal. Al-Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ya, lihat bagaimana Imam Syafi'i pun merasa hafalannya itu adalah sesuatu yang buruk. Lalu kata Waqi', salah satu gurunya Imam Syafi'i, dia menasihatkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Maka intinya dari kisah ini, di antara hal yang bisa menguatkan hafalan adalah dengan meninggalkan maksiat. Dan inilah letak perbedaan antara kita dan juga para generasi salaf dulu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat minim maksiatnya.
Sedangkan kita di zaman ini sangat banyak maksiat pada diri kita, pada orang-orang di sekitar kita, yang menyebabkan hafalan itu tidak sama dengan hafalan di zaman dulu. Ya. Bagaimana orang kita dapati luar biasanya hafalan para salaf, seperti Imam Bukhari, luar biasa hafalan Imam Bukhari, Imam Ahmad, hafalan mereka yang luar biasa, atau yang lebih luar biasa lagi sebelum itu para sahabat Nabi SAW. Ya, mereka memiliki hafalan yang banyak disebabkan mereka orang yang jauh dari maksiat. Apa sebabnya demikian? Fa'innal hifdha fadlun minallah wa fadlullahi la yu'ta lil 'asi. Karena yang namanya hafalan itu adalah bentuk karunia dari Allah, sedangkan karunia-Nya tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, kemudian yang menarik di sini beberapa poin dibawakan oleh Imam Zarnuji. Ya, kita baca satu persatu. Wasiwak wa syurbul asal. Di antara yang bisa menguatkan hafalan yaitu yang pertama bersiwak. Terkhusus ketika membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran memang ada anjuran khusus dari Nabi SAW, ya. Anjuran khusus dari Nabi SAW untuk bersiwak sebelum membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, karena mulut kalian itu adalah tempatnya keluarnya Al-Quran. Hendaknya mulut dalam kondisi bersih ketika membaca, termasuk juga menghafal Al-Quran. Sehingga bersiwak di antara hal yang bisa menguatkan hafalan. Yang kedua adalah meminum madu. Kita baca catatan kaki 170, diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri tentang minum madu, bahwasanya Imam Az-Zuhri berkata, minumlah madu karena dia bagus untuk hafalan. Ini berdasarkan pengalaman Al-Imam Az-Zuhri, gurunya Imam Malik. Kemudian yang ketiga adalah makan kundur. Ini dari bahasa Persia, kundur diterjemahkan sebagai kemenyan. Wallahu alam bentuknya seperti apa, saya cek terlebih dahulu. Al-kundur. Kalau kemenyan itu dalam bahasa Indonesia itu ada, maksudnya sebuah benda, ya, bukan. Oh, itu sajen, ya, yang umum itu sajen, ya. Kalau kemenyan itu ada bendanya, ya Pak, ya, kayak kayu dia atau apa? Serbuk, ya. Oh ya. Oh ya, ini ada, ya, bentuknya seperti serbuk. Oh ya, baik. Maka dianjurkan menurut orang-orang terdahulu makan kemenyan ini dicampurkan dengan gula. Kemudian makan 21 buah kismis merah setiap hari sebelum sarapan akan memudahkan hafalan. Ya, kalau kundur ini saya juga baru mendengar dari Imam Az-Zarnuji, saya belum dapati di kitab yang lain. Adapun tadi siwak madu, beberapa ulama juga memang menyebutkannya. Adapun terkait kismis ini juga banyak ulama yang menyebutkannya. Kita baca catatan kaki semacam Ibnul Qayyim mengatakan, oh ya, terdapat hadis yang tidak sahih tentang hal ini. Ya, hadisnya tidak sahih tentang kismis, akan tapi banyak ulama mengatakan di antara hal yang bisa menguatkan hafalan adalah memakan kismis di pagi hari sebelum sarapan. Ya, kalau saya tidak salah Ibnu Jamaah juga menyebutkan demikian. Ya, dan beberapa ulama yang lainnya menyebutkan makan kismis itu bisa menguatkan hafalan. Dan juga makan kismis, kata Imam Zarnuji, bisa menyembuhkan banyak penyakit. Nah, setiap makanan yang bisa mengurangi dahak dan kelembaban tubuh bisa menguatkan hafalan. Ya, saya ulangi, setiap makanan yang bisa mengurangi dahak dan kelembaban tubuh itu bisa membantu menguatkan hafalan. Sedangkan di halaman sebaliknya, semua makanan yang menambahkan dahak akan menyebabkan seseorang itu mudah lupa.
Yes, makanan yang bisa menambah dahak bisa menyebabkan seorang itu dia mudah lupa. Kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya anna kullu halwin yaqwi al-hifdha wa kullu hamidin yudha'ifahu. Ya. Prinsipnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, setiap makanan yang dia itu merupakan makanan manis bisa menguatkan hafalan. Dan setiap makanan asin itu bisa melemahkan hafalan. Ya, kalau di tempat kita sepertinya makanan asin lebih dicenderungi ya. Ya wallahu alam dalilnya seperti apa kan, tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan demikian. Prinsipnya makanan yang manis bisa menguatkan hafalan, makanya tadi kita baca contohnya adalah madu, kismis ya. Semuanya kan manis, dan makanan asin itu bisa melemahkan hafalan. Wa amma ma yurisun nisyan fahuwa al-ma'asi. Yang pertama, hal yang bisa menyebabkan mudah lupa yang pertama adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda bermaksiat kepada Allah, semakin ilmu itu akan terlepas sedikit demi sedikit, semakin hafalan itu akan terlepas dari Anda sedikit demi sedikit. Semakin Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratuz dzunub, ya, semakin banyak berbuat dosa semakin mudah untuk lupa. Wal humum wal ahzan fi umuri dunya, kegelisahan dan juga berbagai kesedihan dalam hal urusan dunia itu bisa membuat Anda juga terlupa atas hafalan Anda, ya. Sehingga makanya para ulama senantiasa menasihatkan, putuskan segala sesuatu yang bisa membuat Anda gelisah dan tidak tenang dalam proses Anda belajar. Dicari sebabnya apa lalu diputuskan. Ya. Dan sesegera mungkin, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jama'ah di dalam kitab Tazkiratus Sami. Ya. Apa yang bisa menghalangi Anda dan menyebabkan Anda untuk gelisah dalam belajar, maka itu segera ditangani, jangan sampai dibiarkan berlama-lama. Wa kasratul istighal wal alaiq, banyaknya kesibukan dan banyaknya urusan itu juga bisa menyebabkan Anda menjadi seorang yang mudah untuk lupa. Sebagaimana telah kami sebutkan bahwasanya orang yang berakal hendaknya tidak terlalu susah karena perkara dunia, karena hal itu akan merugikan dan tidak memberikan manfaat baginya. Susah karena perkara dunia tak lepas dari kegelapan di dalam hati, sedangkan susah karena perkara akhirat tidak lepas dari cahaya di dalam hati. Pengaruh cahaya tersebut akan terlihat ketika salat. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Setelah azan kita lanjutkan menyelesaikan pasal ke-12 ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa sambil dituliskan, kita jawab setelah azan insyaallah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nah, makanya di sini Imam Zarruji menyebutkan buah apel yang masih masam itu bisa menyebabkan seorang itu mudah lupa. Melihat orang yang disalib, membaca tulisan di atas batu kuburan, berjalan di tengah iring-iringan unta, membuang kutu yang masih hidup ke tanah, berbekam di tengkuk kepala, semuanya ini bisa menyebabkan orang jadi lupa. Ada yang bisa connect nggak? Kenapa? Misalnya membaca tulisan di atas batu kuburan itu bisa menyebabkan seorang menjadi mudah lupa. Berjalan di tengah-tengah iringan unta itu bisa menjadikan seorang itu mudah lupa. Membuang kutu yang masih hidup, dia ambil kutu dari kepala dia, lalu dia buang ke tanah, itu kata sebagian ulama bisa menyebabkan lupa. Ya wallahu alam, saya tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan atas hal ini sampai sekarang. Ini disebutkan oleh beberapa ulama seperti ini. Ibnu Jama'ah juga menyebutkan hal ini dalam kitab Tazkiratus Sami. Di antara hal yang bisa menyebabkan seorang itu mudah lupa, kata Ibnu Jama'ah, dia melihat-lihat tulisan yang ada di batu nisan, dan juga dia berjalan di antara iringan-iringan unta. Akan tetapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Ta'limul Muta'allim, juga di dalam syarah Tazkiratus Sami', intinya semua ini adalah
contoh-contoh yang bisa menyebabkan seseorang itu tersibukkan hatinya sehingga dia tidak fokus. Ini benang merahnya, ya, yang menggarisbawahi tadi misalnya melihat orang yang disalib, membaca tulisan di batu nisan kuburan, berjalan di iring-iringan unta, membuang kutu yang masih hidup ke tanah. Ini contoh-contoh yang menggaris benang merah di antara semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi sibuk sehingga dia terpalingkan untuk konsentrasi terhadap ilmu. Maksudnya seperti itu. Jadi disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, sehingga poinnya adalah hindarilah aktivitas-aktivitas yang bisa menyibukkan hati Anda sehingga Anda bisa terpalingkan dari aktivitas ilmu. Ya, wallahu alam, itu yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas pasal yang terakhir, akan tapi tidak selesai dalam satu pertemuan, mungkin 1, 2 atau 3 pertemuan kita akan menyelesaikan pasal yang ke-13 dari kitab Ta'limul Muta'allim. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.